Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'du. Hadratul Mukarramin, jamaah Masjid Al-Ittihad dan juga pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah hingga hari ini kita masih diberikan kesehatan. Ada yang sudah 15 tahun hidup, ada yang sudah 51. Ada yang 16 tahun, ada yang 61. Ada yang 17 belakang, 71 yang mana? 71. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan hingga usia hari ini. Cuma ada yang penting untuk kita muhasabah. Untuk apa kita hidup ini? Bu, untuk apa Bu? Untuk apa hidup ini? Udah 50 tahun kita hidup di dunia, di Tebet Mas, tinggal di sekitar sini. Kadang kita konflik sama tetangga, untuk apa? Kadang kita rebutan warisan, untuk apa? Kadang kita jungkir balik, kemudian mikirin anak, berantem, untuk apa? Bu, Pak, untuk apa Pak? Hidup kita untuk apa? Untuk ibadah. Itulah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diberikan kesempatan untuk hidup semata untuk kepentingan ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan jin dan manusia kecuali. Nah, ini bahasa Arab yang pertama menegasikan, kemudian mengeksepsikan, itu fungsinya adatul hasri, hanya untuk kepentingan ibadah, tiada lain. Yang lain dinegasikan, yang lain dinafikan. Artinya kita datang ke masjid ibadah, kita sekarang hadir untuk kepentingan majelis ilmu itu ibadah, kita berangkat pagi-pagi ke kantor, itu juga ibadah. Jika diniatkan untuk ibadah. Betapa banyak amal yang keseharian kita, menurut kita aktivitas duniawi, tetapi dengan husnun niyah akan bertransformasi menjadi ibadah. Kam min amalin yutasawwaru min a'malid dunya. Betapa banyak aktivitas keduniaan kita, bentuk fisiknya urusan dunia, kita nyukur rambut orang, kemudian kita buka salon untuk kepentingan kecantikan, boleh nggak? Kalau niatnya untuk kepentingan menipu, kalau niatnya untuk kepentingan operasi ganti kelamin, haram. Tetapi kalau niatnya adalah ibadah, niatnya sudah dapat, caranya dilakukan sesuai dengan tuntunan syar'i, tidak ada yang terlanggar di situ. Seluruh make up-nya sudah make up halal. Kemudian prosesnya juga dilakukan secara yang baik. Maka fasara bihusnin niyah, dengan niat yang baik menjadi amal akhirat. Sebaliknya, wa kam min amalin yutasawwaru min a'malil akhirati, betapa banyak satu aktivitas yang kelihatannya ini datang ke majelis taklim, yang kelihatannya ini datang ke majelis ilmu, yang kelihatannya ini adalah puasa rajin, yang kelihatannya datang ke masjid sejak awal sebelum azan dikumandangkan, tetapi karena su'in niyah fasara min a'malid dunya, maka dia akan bertransformasi. Sekalipun simboliknya kelihatan amal akhirat, dia tidak berhenti pada terminal akhirat, tetapi cukup berhenti kepada terminal duniawi. Na'udzubillah. Di situ pentingnya kita menata hati dan juga niat di dalam aktivitas kita. Artinya seluruh daur kehidupan kita pada hakikatnya memiliki dimensi akhirat jika niat kita tata. Tetapi yang paling penting, dunia bukan tujuan akhir. Ayat yang tadi dibacakan oleh qari kita, wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Kita dituntut untuk wabtaghi fima atakallahu, tuntut untuk mencari akhirat.
Artinya ultimate goal kehidupan kita adalah akhirat. Tapi jangan lupa urusan dunianya. Ngejar akhirat, anak ditelantarkan itu dosa, Bu, Pak. Kemudian kita gantungkan, udah Allah yang menghidupkan, udah Allah yang memberi rezeki, dah. Betul, Allah sang maha pemberi rizki, tetapi kita diberikan kewajiban untuk melakukan ikhtiar sebagai wujud tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga, sebagai orang tua yang punya kewajiban terhadap anak-anak kita untuk menyekolahkan yang baik, mendidik keagamaan yang baik, menikahkan, memberikan rizki yang halal. Itu adalah tugas tanggung jawab kita. Jangan sampai kemudian karena salah cara pandang kita, kemudian kita gantungkan kepada kekuasaan Allah, tetapi kita lupa untuk melakukan ikhtiar. Wala takunu kallan 'alan nas. Jangan sampai kamu menjadi beban orang lain. Karena dua indikator di dalam posisi dua kita, posisi kita sebagai Abdullah, indikatornya adalah sejauh mana kita paling takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kita ini makhluk sosial juga, punya tanggung jawab sosial. Sebaik-baik kita adalah yang bisa mendatangkan manfaat antar sesama. Khairukum anfa'ukum linnas. Maka ketika kita ngejar akhirat, jangan lupa dunia. Bukan berarti nggak boleh kaya, bahkan diwajibkan untuk kaya. Kenapa diwajibkan untuk kaya? Untuk melaksanakan kewajiban. Kewajiban apa itu? Kewajiban bayar zakat. Bukan berarti kemudian kita ngejar dunia sehingga kita lupa bahwa ada tujuan akhirnya, ada terminal, ada halte berikutnya, yaitu akhirat. Nah, ini yang sering kali kita orang-orang yang terlalu ngejar dunia tertipu. Dikirain terminal akhirnya adalah dunia. Padahal itu adalah terminal antara, itu baru Kampung Melayu. Tujuannya mau ke Senen merasa Kampung Melayu sudah sampai. Belum. Jangan sampai kemudian tertipu. Dan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan bahwa seringkali orang-orang urusan dunia itu tertipu. Dan memang dunia ini seringkali menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah urusan kehidupan dunia ini seringkali menipu kita, senda gurau kita, kemudian permata-permata yang menipu. Laisa bi khairikum, bukan orang yang terbaik di antara kalian, man taraka dunyahu li akhiratihi. Orang yang ninggalin urusan dunia, nggak mau kerja, kemudian nggak mau ngajar lagi, kemudian nggak mau menjalankan tugas kewajibannya. Saya pengen ibadah saja. Laisa bi khairikum man taraka dunyahu li akhirati. Bukan orang terbaik di antara kalian ninggalin urusan dunia hanya untuk kepentingan ngejar akhirat. Sebaliknya, wala li akhiratihi, wala akhiratahu li dunyahu. Dan juga demikian juga, bukan orang terbaik hanya mengejar dunia sampai lupa urusan akhirat. Malam dijadikan siang, siang dijadikan malam, kaki dijadikan kepala, kepala dijadikan kaki. Rezekinya juga sama-sama saja. Rezeki nggak akan tertukar. Kewajiban kita adalah ikhtiar. Tetapi jangan sampai kemudian hanya karena rezeki nggak akan tertukar, kita nggak mau usaha. Kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang tadi, tuntut cari itu, perintahnya mencari akhirat, tapi jangan lupa. Maka kemudian ada tuntunan yang lain. Tuntunannya apa? Aktif urusan dunia, aktif urusan dunia. Tapi ingat, ada akhirat. Tuntut urusan dunia seolah-olah kamu hidup sepanjang masa. Tapi ingat, ada akhirat seolah-olah kamu mati besok. Artinya apa? Dari sisi duniawi, ada kewajiban untuk ikhtiar mencari untuk kepentingan akhirat. Begitu sudah ada panggilan akhirat, berhenti dulu. Kalau udah ada panggilan azan, berhenti dulu. Kalau udah ada panggilan puasa, berhenti dulu. Karena bisa jadi ini adalah panggilan puasa terakhir, panggilan sholat terakhir, karena esok bisa jadi kita sudah wafat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Kiai Haji Asrorun Niam telah memberikan mukaddimah kepada kita semuanya bahwa kita kembali diingatkan ikhtiar yang harus disematkan di dalam diri kita bahwa Allah memerintahkan kita untuk mencari dunia untuk bekal di akhirat. Namun kembali guru kita mengingatkan bahwa jangan sampai salah niat ketika kita sibuk mencari urusan dunia namun kita justru melupakan akhirat. Nauzubillah summa nauzubillah. Lalu bagaimanakah kita memaknai akhirat di hati dan juga dunia di tangan? Insya Allah di segmen kedua ini pemirsa kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Haris Hakam sesaat lagi. Tetaplah di Damai Indonesiaku.